Didn't even ask me what I wanted. You made them assume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, aku Sisma Parwasi dari Universitas Tangerang Raya. Di video ini aku akan membahas tentang teks eksplanasi. Kira-kira sudah pada tahu belum ya teks eksplanasi itu apa? Yuk kita bahas bersama-sama apa sih teks eksplanasi itu. Teks eksplanasi adalah salah satu jenis teks yang dikembangkan berdasarkan kaidah ilmiah. Teks ini bertujuan menjelaskan sebuah fenomena, baik itu alam, sosial, dan budaya, dari sudut pandang ilmiah. Lalu, apa aja nih ciri-ciri dari teks eksplanasi? Yang pertama, berdasarkan fakta atau faktual. Informasi yang didapatkan harus berdasarkan kepada fakta atau sering disebut dengan istilah faktual. Untuk itu, semua penyajian berita dan juga fakta harus melalui riset terlebih dahulu. Misalnya saja harus mencantumkan sumber yang jelas, bisa dikaji melalui beberapa teori. Yang kedua yaitu pembahasan berita keilmuan, yaitu teks eksplanasi membahas sesuatu yang bersifat keilmuan. Kamu boleh mengeluarkan hipotesis, akan tetapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan yang ada, sehingga semua teori tersebut dapat dibuktikan dan diuji secara ilmiah. Yang ketiga, bersifat informatif. Tulisan ini sifatnya hanya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Jelaskan tentang data dan fakta yang terjadi benar di lapangan sesuai dengan teori atau bukti yang dimiliki. Jangan menuliskan kalimat ajakan, persuasi, atau apapun untuk mengajak masyarakat umum ya. Yang keempat, fokus pada hal bersifat umum. Pada umumnya, pengertian dari ciri teks eksplanasi dipergunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena alam yang terjadi, misalnya gempa, banjir, hujan, tsunami, dan lain sebagainya. Dalam menyusunnya juga mengandung hal-hal seperti penyebab terjadinya fenomena dari akar permasalahan. Nah, itulah pengertian dan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Lalu, apa saja ya jenis-jenis dari teks eksplanasi itu? Ini adalah beberapa jenis teks eksplanasi yang biasa digunakan. Yang pertama adalah teks eksplanasi teoritis. Jenis yang pertama ini adalah merupakan teks eksplanasi teoritis yang mana jenis satu ini merupakan salah satu jenis yang menggambarkan atau mengandung spekulasi sendiri tentang terjadinya fenomena alam. Seperti saja tentang Gunung Merapi yang meletus dan dampak dari bencana alam tersebut akan menghadirkan bencana yang lebih seram lagi. Yang kedua, teks eksplanasi sekuensial. Jika kamu melihat jenis teks eksplanasi sekuensial ini, maka nantinya kamu akan dapatkan deretan peristiwa yang sangat panjang dan juga detail. Yap, jadi jenis teks eksplanasi sekuensial ini adalah jenis teks yang akan memberikan tahapan-tahapan terjadinya suatu peristiwa secara runtut. Nah, yang ketiga adalah teks eksplanasi kausal. Kalau jenis teks eksplanasi kausal ini adalah jenis teks yang akan bisa kamu temukan dengan mudah, di mana teks eksplanasi jenis satu ini mengandung penjelasan sebab dari sesuatunya secara bertahap. Jadi, akan ada tahapan dari sesuatunya. Seperti saja teks yang menjelaskan tentang terjadinya bencana alam longsor. Kan
Di dalam teks tersebut nantinya akan dijelaskan secara rinci tentang bagaimana kejadian longsor itu bisa terjadi. Yang keempat adalah teks eksplanasi faktorial. Jenis teks terakhir ini kamu akan bisa menemukan teks eksplanasi faktorial di mana jenis teks ini akan memberikan ke kamu teks yang memberikan penjelasan tentang konsekuensi atau dampak yang terjadi dari suatu proses yang ada. Jadi, kamu akan mendapatkan banyak penjelasan tentang dampak dari suatu proses yang pernah terjadi. Seperti teks tentang penjajahan, di mana nantinya akan ada banyak sekali proses-proses yang dilakukan dan memberikan dampak setelah prosesnya tersebut terjadi. Nah, sudah paham kan penjelasan yang sudah diberikan ini? Kalau memang seperti itu, aku akan memberikan satu contoh dari teks eksplanasi ini. Nah, bagaimana sih ya contoh eksplanasi itu? Kan kita sudah membahasnya, pengertian dan juga ciri-cirinya. Di sini aku akan memperlihatkan contoh teks eksplanasi tentang tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang sangat panjang yang disebabkan pergerakan laut yang besar dan tiba-tiba akibat gempa bumi di bawah atau dekat dasar laut. Tsunami juga bisa disebabkan longsor, aktivitas gunung api, serta asteroid dan komet yang menabrak atau meledak di atas laut. Gaya ini menciptakan gelombang yang menyebar ke segala arah. Gerakan ini melintas jauh ke seluruh cekungan samudra. Gelombang tsunami tidak digerakkan angin sehingga tidak hanya terjadi di lapisan paling atas laut. Alih-alih tsunami bergerak melalui seluruh badan air, dari dasar samudra hingga ke permukaan. Saat gelombang tsunami terbangun, kecepatannya berbeda-beda sesuai kedalaman laut. Di laut dalam, sebuah gelombang tsunami bisa bergerak secepat pesawat jet. Sementara itu, panjang gelombangnya bisa mencapai ratusan kilometer. Nah, teks yang tadi adalah salah satu contoh teks eksplanasi. Tidak hanya tentang tsunami, namun juga teks eksplanasi juga bisa membahas tentang gempa, hujan, ataupun peristiwa alam lainnya, seperti pembahasan yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, itulah pengertian, ciri-ciri, dan jenis juga contoh dari teks eksplanasi. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.